Kalian tanpa dasar merindukan sosok Cristiano Ronaldo, yang telah hilang di lorong KIF tahun 2018. Cristiano Ronaldo adalah nama yang menggema melebihi batas stadion, menggetarkan jiwa penggemar, bahkan setelah bertahun-tahun kepergiannya dari panggung tertinggi Eropa. Sejak malam kelam di KIF, tanggal 26 Mei tahun 2018, ketika Real Madrid menaklukkan Liverpool di final Liga Champions, Ronaldo berjalan perlahan menuju lorong stadion dengan wajah yang tak lagi mencerminkan kegembiraan seorang juara. Ia seakan menghilang di lorong itu, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara simbolik. Sejak saat itu, dunia sepak bola, khususnya Madridismo, belum lagi melihat sosok yang sama, pemimpin karismatik yang menggendong tim dalam tekanan, si mesin gol yang tak kenal lelah, dan ikon yang mengubah standar kejayaan. Kalian merindukannya, bukan? Tapi mungkinkah itu hanya ilusi nostalgia yang tanpa dasar? Apakah kerinduan itu benar-benar terhadap sosok Ronaldo, atau sekadar pada kenangan akan kejayaan masa lalu yang kini semakin jauh? Disinilah kita dihadapkan pada dilema emosional yang kompleks, apakah Cristiano Ronaldo yang hilang di lorong KIF itu masih eksis dalam realitas sepak bola hari ini, ataukah ia telah menjadi bayangan mitologis yang tak akan pernah kembali? Sepeninggal Ronaldo dari Real Madrid, perubahan besar langsung terasa. Bukan hanya dari statistik gol yang menurun drastis, tapi juga atmosfer ruang ganti yang kehilangan satu poros utama. Para pemain muda kehilangan figur panutan, dan pelatih kehilangan senjata pamungkas dalam laga-laga sulit. Real Madrid, meski masih menjadi tim besar dan kembali menjuarai Liga Champions di era pasca Ronaldo, tak bisa memungkiri bahwa kejayaan mereka menjadi lebih kolektif, lebih tenang, namun kehilangan api yang dulu menyala lewat aksi-aksi spektakuler sang nomor 7. KIF bukan sekadar lokasi final Liga Champions. Bagi banyak penggemar Ronaldo, KIF adalah titik awal dari perpisahan yang tak pernah benar-benar diucapkan. Ia tak pernah secara gamblang mengumumkan hengkang malam itu, tapi ucapannya seusai laga sudah cukup menyiratkan segalanya, "It's been nice playing at Real Madrid." Sejak itu, perjalanan Ronaldo menanjak dan menurun dalam berbagai spektrum. Di Juventus, ia mencetak gol, meraih gelar, tapi tak pernah mencapai kembali singgasana Eropa. Di Manchester United, ia kembali dengan harapan mengulang masa kejayaan, namun yang datang justru drama internal dan konflik. Kini, di Al Nassr, Ronaldo tetap menjadi sorotan media. Ia masih mencetak gol, masih menjaga tubuh dan semangatnya dengan disiplin luar biasa, namun daya magis yang pernah membuat Santiago Bernabeu bergetar kini hanya menjadi koleksi highlight di YouTube. Yang merindukannya adalah kalian yang tumbuh bersamanya, yang menyaksikan setiap selebrasi, siu, dengan dada membusung. Tapi apakah kalian benar-benar merindukan Ronaldo yang sekarang, atau Ronaldo yang pernah menjadi dewa di malam-malam Eropa? Ronaldo yang hilang di lorong KIF bukanlah soal kepergian ke Juventus, tapi tentang simbol kehilangan kepemimpinan, determinasi, dan gairah untuk mencetak sejarah di tempat di mana ia menjadi legenda. Di dalam lorong itu, Ronaldo tidak hanya meninggalkan stadion, ia meninggalkan sebuah era. Era yang kini hanya bisa dikenang, bukan diulang. Dan justru disitulah luka emosional penggemar menganga, mencoba menemukan Ronaldo dimanapun ia bermain, tapi tak pernah benar-benar menemukan versi yang sama. Real Madrid pun terus bergerak maju. Generasi baru datang dan membawa harapan baru. Tapi sosok yang bisa mencetak hat-trick dalam semi-final Liga Champions atau membalikkan keadaan dalam 5 menit nyaris tak tergantikan. Apakah merindukannya salah? Tidak, tapi menjadikan bayangannya sebagai tolok ukur setiap striker baru mungkin adalah ketidakadilan. Tidak semua pemain dilahirkan dengan mentalitas dan aura seperti Cristiano. Namun, nostalgia memang kejam. Ia membuat kalian membandingkan segalanya dengan masa lalu. Setiap gol Bellingham, setiap sprint Vinicius Junior, selalu dikaitkan dengan apa yang dulu dilakukan Ronaldo, meski konteks dan karakternya berbeda. Bahkan timnas Portugal pernah tersesat dalam bayangan Ronaldo. Di Piala Dunia 2022, saat pelatih Fernando Santos mencoba meminggirkan perannya, publik lebih peduli pada reaksi Ronaldo ketimbang strategi tim. Lorong KIF menjadi metafora dari momen ketika seorang legenda berhenti menjadi manusia dan berubah menjadi mitos. Sebuah batas antara kenyataan dan kenangan. Yang kalian rindukan sebenarnya bukan sekadar Cristiano Ronaldo, tapi rasa percaya diri bahwa setiap pertandingan bisa dimenangkan hanya dengan kehadirannya. Setiap musim Liga Champions tanpa Ronaldo terasa berbeda. Ia bukan hanya pemain, tapi identitas. Ikon yang membuat malam Eropa terasa seperti final bahkan sejak babak 16 besar. Banyak pemain hebat datang dan pergi, tapi tidak ada yang bisa menyentuh dominasi dan aura panggung besar seperti Ronaldo. Ia lahir untuk malam-malam seperti itu. Dan kini, setiap kali kamera menyorot bangku pemain Al Nassr, di mana ia duduk dengan ekspresi serius, kita tahu, kita menyaksikan akhir dari sebuah era yang tak akan datang lagi. Ronaldo di usia 40 tetap profesional, tetap lapar, tapi ia tahu dunia sudah berubah. Ia bukan lagi porosnya, ia hanya legenda yang mencoba menulis bab terakhirnya dengan martabat.
Tapi apakah kita harus terus hidup dalam bayangannya? Ataukah sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada versi Ronaldo yang kita cintai dan menyimpan kenangannya dalam diam? Sebab, kerinduan yang tak berdasar akan menjebak kita dalam lingkaran kecewa. Dan tak semua hal bisa kembali seperti dulu. Di lorong Kiev, Ronaldo tidak hanya menghilang. Ia bertransisi dari manusia luar biasa menjadi legenda yang tak tersentuh. Dan legenda, sebagaimana mitos, lebih cocok dikenang daripada dihadirkan kembali. Maka jika kalian merindukannya, rindulah dengan sadar. Bukan untuk berharap ia kembali, tapi untuk merayakan bahwa kita pernah hidup di masa ketika Cristiano Ronaldo adalah segalanya. Rindulah bukan untuk menuntut pemulangan, tapi untuk mengenang keagungan. Dan mungkin, dari lorong-lorong stadion di masa depan, akan lahir satu lagi seperti dia. Tapi tidak sekarang, tidak dalam waktu dekat. Sampai saat itu datang, biarkan lorong Kiev tetap sunyi. Sebab di sanalah Cristiano Ronaldo terakhir kali menjadi dewa di bumi. Jika kalian ingin menambah info silahkan coret-coret di kolom komentar ya bre. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat malam, selamat ngopi di warung Mang Jenal Tower.